Baik, halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rina Novianti dengan NIM 2402566 dari Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih cara menghitung luas lahan tapi menggunakan alat ukur sudut dan juga alat ukur panjang dalam skala meter ya. Nah, itu kalau di lapangan kan, kalau di lapangan itu kita menggunakan laser meter. Jadi di laser meter itu diketahui nanti sudutnya berapa, kemudian panjangnya berapa gitu kan. Tapi karena ini sebagai contoh tutorial di AutoCAD aja ya, jadinya kita langsung aja gitu menggunakan fungsi-fungsi di AutoCAD. Nah, jadi pertama saya itu punya lahan ya, lahan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, luas lahan ini itu mau dihitung luasnya, tapi karena bentuknya tidak beraturan sehingga kita tidak bisa menghitungnya secara sembarangan gitu. Perlu tekniknya untuk menghitung si luas lahan yang tidak beraturan ini. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita menggunakan dengan cara diketahui sudutnya dan berapa panjangnya gitu ya. Nah, oke, kita langsung masuk saja. Jadi yang pertama, itu tentukan arahnya dulu. Arahnya apa? Arahnya utara. Nah, jadi arah utara itu sebagai patokan. Patokan untuk kita nanti menghitung nilai alfa ataupun azimutnya ya. Nah, untuk arah utaranya itu saya asumsikan ke arah sini ya. Ini sebagai arah utara gitu ya. Nah, ini arah utara. Dan eh, pertama ya, oke, pertama dulu nih. Pertama, kita itu kan tentukan dulu. Tentukan dulu dari si area ini titik tengahnya kira-kira di mana. Nah, saya menentukannya itu di sini gitu. Nah, setelah ditentukan titik tengah, kita kan tentukan arahnya itu mau kemana. Nah, arahnya itu ke sini, arah utara. Jadi arah utara itu sebagai arah patokan lah, patokan ya. Kemudian setelah menentukan arah, baru kita ukur nih, ukur si tiap titik ini ke pusat ya, ke pusat. Nah, jadi yang pertama itu tinggal kita tarik garis aja dari setiap titik, titik 1, titik 2, 3, 4, 5, 6 ke pusat. Nah, kalau misalkan sudah dibuat garis, nah kita diukurlah si tiap garis ini panjangnya berapa. Nah, kalau titik 1 ke titik O ini kan panjangnya 6, sekian. Yang kedua, nah dari O2 itu 5,3 meter dan seterusnya gitu ya. Dihitung. Nah, kalau misalkan sudah, kita menggunakan fungsi DLI ya, fungsi DLI gitu. Nah, kalau kalau misalkan sudah gitu ya, kita bisa menghitung si sudutnya. Yang kedua, menghitung sudutnya itu dengan patokan dari arah utara. Nah, caranya itu kan arah utaranya itu ke sini ya. Nah, ini arah utaranya. Terus kita eh, titik terdekat itu di titik 4 gitu kan. Nah, kita itu akan menghitung sudut dari arah utara ini ke titik 4 itu berapa derajat. Kemudian kita juga akan menghitung, jadi menghitung setiap menghitung besarnya sudut setiap titik yang dihitung dari arah utara ini gitu ya. Nah, kalau jadi nanti itu dihitungnya dari utara ke titik 4 besarnya berapa derajat, dari utara ke titik 3 besarnya berapa derajat, dan seterusnya gitu ya, sampai ke titik 5 itu berapa derajat. Nah, jadi yang pertama itu dari titik utara ke titik. Oh iya, saya lupa. Jadi untuk menghitung azimut ataupun alfa itu kita menghitungnya dari patokannya itu kan utara. Dari utara kita tarik garis gitu ya. Jadi hitungnya itu ke arah timur atau ke arah kanan. Jadi kan ini kan utara. Nah, arah timur itu kan berarti ke sini kan arahnya. Nah, ke sini. Jadi azimut itu dihitung dari titik utara ke arah timur. Nah, ini dari titik utara ke titik 4 gitu ya. Berarti berapa derajat? Nah, dari titik utara ke titik 4 itu 7 derajat. Kemudian dari utara ke titik 3 itu, nah yang ini. Nah, 65 derajat.
Oke, kemudian dari titik utara ke titik 2 ini gitu ya, besar nilai alfa atau azimutnya itu sebesar nah ini 159 derajat. Kemudian dari utara ke titik 1 itu tuh yang ini. Nah, itu 221 derajat. Kemudian dari utara ke titik 6 itu yang ini itu sebesar 279 derajat. Kemudian untuk nilai azimut dari utara ke titik 5 itu sebesar ini 326 derajat. Nah, kita kan sudah punya gitu ya data-data panjangnya dalam meter, kemudian data-data nilai azimut atau alfanya gitu. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan di Excel. Nah, oke. Nah, untuk perhitungan di Excel itu jadi kan kita tadi punya titik maaf, ini itu sebenarnya adalah titik O1 gitu ya. O1, kemudian O2, O3, O4, O5, O6, dan seterusnya. Oke, nah jarak HD ini adalah jarak kemiringan. Nah, jadi kan tadi, nah ini ya jarak dari titik O ke titik 2, 3, 4, 5 ini tuh jarak kemiringan. Jadi kalau misalkan ibaratnya ini tuh sebuah segitiga. Nah, ini tuh sisi miringnya. Sisi miring ini itu adalah HD atau jaraknya gitu ya. Nah, kemudian kita hitung. Tadi jaraknya tinggal diinputkan ke sini. Kemudian sudut alfanya juga tinggal diinputkan ke sini. Lalu kita ubah si sudutnya itu ke dalam bentuk radian ya masing-masing. Kemudian kita hitung sin alfanya berapa, kemudian cos alfanya berapa, kemudian kita hitung delta X. Delta X itu rumusnya adalah HD dikali sin alfa. Ya, tinggal diinputkan, masukkan ke dalam rumus. Begitupun dengan delta Y, tinggal HD dikali cos alfa. Kemudian yang ini, kita hitung X-nya itu sama dengan X plus delta X. Nah, X-nya itu kan dimulai dari titik 0. Berarti 0 ditambah dengan delta X itu yang ini. Kemudian sama dengan sekian gitu kan. Kemudian 0 lagi ditambah ini. Intinya dimulainya dari titik 0 gitu ya. Jadi ditambahkan dengan delta X ini masing-masing. Nah, begitupun dengan delta Y. Nah, setelah ketemu kan kita punya nih nilai X dan nilai Y. Jadi nilai X dan nilai Y ini sebagai kayak titik koordinat gitu ya. Berarti ini kan titik koordinatnya itu kalau dalam sistem koordinat itu X, Y gitu kan. Nah, kita sudah ketemu nih nilai X dan Y-nya. Setelah itu baru kita copy aja ya ini semua nilai-nilai X dan nilai-nilai Y-nya ke sini. Kemudian kita hitung. Nah, cara menghitung yang ini itu untuk nantinya menghitung luas area gitu ya total itu nah ini. Jadi untuk menghitung yang bagian ini itu tinggal bagian yang ini dikalikan dengan ini. Kalau menghitung ini berarti bagian ini dikalikan dengan ini. Nah, kalau menghitung bagian ini juga tinggal ini kali ini. Yang ini kali ini gitu dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, kalau misalkan yang bagian bawah itu kita tinggal ini. Bagian yang ini maksudnya ya. Nah, menghitungnya itu tinggal ini dengan yang atas, yang paling atas. Kemudian yang ini itu kita kalikan yang ini dengan yang paling atas juga. Nah, kalau sudah semuanya ini dijumlahkan totalnya sekian, ini pun dijumlahkan totalnya sekian. Lalu kalau sudah, nah kita menghitung si total areanya. Caranya itu tinggal ini ya sama dengan ABS dikalikan ini dikurangi dengan ini ya, lalu dibagi dengan 2. Nah, ketemunya itu adalah luas area totalnya 42,22 meter persegi. Nah, kita buktikan apakah benar gitu. Tapi kan di video sebelumnya sudah ada bahwa pembuktiannya itu benar. Nah, di sini kita tinggal klik si areanya gitu. Jadi, apakah perhitungan kita itu valid atau tidak? Nah, tinggal klik si areanya gitu kan ya. Oke. Kemudian klik properties. Nah, di properties ini ada
Nah, kemudian di bagian properties, kita lihat areanya berapa, 42, kurang lebih ya, 42 meter persegi. Nah, ternyata perhitungan kita yang di Excel ini itu sama gitu, berarti lebih akurat yang ini dibandingkan di video yang sebelumnya yang menggunakan bantuan atau metode siku gitu ya. Nah, jadi intinya berarti perhitungan kita benar. Nah, jadi dapat disimpulkan ya bahwa untuk menghitung suatu lahan atau area yang memang bentuknya itu tidak beraturan, bukan persegi panjang, bukan segitiga, bukan trapesium, bukan lingkaran. Jadi tidak bisa menggunakan apa ya, tidak bisa dihitung langsung gitu, harus ada metodenya. Nah, metodenya itu di sini saya akan simpulkan. Jadi ada dua metode untuk menghitung luas area yang memang tidak beraturan. Yang pertama itu menggunakan bantuan siku seperti penjelasan di video sebelumnya. Yang kedua itu menggunakan ini metode pengukuran menggunakan sudut dan juga meter gitu panjang. Oke. Nah, mungkin cukup sekian untuk tutorial video dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.